Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih menjadi sorotan publik. Anggota DPR RI disebut menerima penghasilan sekitar 104 juta rupiah per bulan. Angka tersebut terlihat sangat jomplang bila dibandingkan dengan rata-rata upah minimum regional atau UMR nasional yang hanya 3,7 juta rupiah. Artinya, gaji anggota DPR RI 27 kali lipat lebih besar dibanding rata-rata penghasilan pekerja di Indonesia. Perbandingan itu makin menarik ketika dilihat dari kondisi di negara lain. Di Amerika Serikat, gaji anggota parlemen setara 3,6 kali lipat UMR. Di Jerman, hanya 2,4 kali lipat. Singapura 3,7 kali lipat. Malaysia 10,5 kali lipat, Filipina 5,7 kali lipat, dan Australia sekitar 2,8 kali lipat dari UMR. Dari data itu terlihat jelas bahwa rasio gaji anggota DPR Indonesia dibanding UMR warganya adalah yang paling tinggi di antara negara-negara tersebut. Ya, isu itu pun mencuat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Banyak pihak menilai wajar bila publik mempertanyakan keadilan, sebab jurang antara gaji wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya terlihat sangat lebar. Kalau ditelusuri lebih dalam, gaji pokok anggota DPR sebenarnya tidak terlalu besar untuk standar kota besar. Namun, ketika ditambahkan dengan sederet tunjangan dan fasilitas lain, jumlah total atau take home pay bisa menembus ratusan juta rupiah setiap bulannya. Beberapa tunjangan yang diterima anggota DPR diantaranya, tunjangan melekat seperti untuk pasangan sebesar Rp420.000 dan anak maksimal 2 orang sebesar Rp168.000. Uang sidang 2 juta rupiah, tunjangan jabatan mulai dari 9,7 juta rupiah untuk anggota hingga hampir 19 juta rupiah untuk ketua DPR. Ada pula tunjangan beras mencapai 12 juta rupiah, tunjangan komunikasi sekitar 15 hingga 16 juta rupiah, tunjangan kehormatan sekitar 5,5 hingga 6,6 juta rupiah, dana peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sekitar 3,7 hingga 5,2 juta rupiah. Belum termasuk bantuan listrik dan telepon sebesar 7,7 juta rupiah, tunjangan perumahan 50 juta rupiah, serta fasilitas kredit mobil 70 juta rupiah per periode. Selain itu, anggota DPR juga menerima uang perjalanan dinas dan reses. Uang harian bisa mencapai 5 juta rupiah dan uang reses sebesar 140 juta rupiah 3 kali dalam setahun. Dengan semua fasilitas tersebut, total penghasilan anggota DPR bisa melampaui 100 juta rupiah setiap bulannya. Isu itu pun terus menuai perdebatan. Di satu sisi, ada yang menilai gaji tinggi penting untuk menjaga martabat dan kinerja wakil rakyat. Namun di lain sisi, masyarakat menilai kesenjangan yang terlalu besar antara gaji DPR dan rata-rata penghasilan rakyat bisa memicu krisis kepercayaan. Pertanyaannya kini, apakah angka fantastis tersebut sejalan dengan kinerja dan kualitas pelayanan para wakil rakyat terhadap masyarakat?